Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals. Salah satu cara dilakukan hewan untuk bertahan hidup adalah berkamuflase alias menyamar. Sebab dunia hewan yang liar dan berbahaya menuntut mereka untuk pintar mencari cara demi mempertahankan hidupnya. Kamuflase adalah suatu metode yang memungkinkan sebuah organisme termasuk hewan yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Ada hewan yang berkemampuan menyerupai warna tumbuhan, tanah, pasir, bahkan menyerupai hewan lainnya untuk bersembunyi atau mencari makan. Yeah, you can start over, you can run free, you can find other fish in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling on the ground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals. Di antara kedua gambar ini, manakah yang menurut Anda merupakan hewan dan mana pula yang merupakan daun? Jawabannya adalah makhluk yang terdapat di kedua gambar ini adalah hewan-hewan yang memiliki kemampuan berkamuflase menyerupai bentuk daun. Hewan yang pertama adalah tokek setan ekor daun atau satanic leaf-tailed gecko. Dan hewan satunya lagi adalah ikan daun atau leaf fish. Dilihat dari bentuk fisik, seperti namanya, tokek setan ekor daun ini memiliki bentuk yang unik dengan daun di ekornya. Saking ahlinya menyamar, tokek ini bisa mengubah warna tubuhnya sehingga menjadi sama persis dengan warna daun di dekatnya. Bahkan ia bisa memiliki pola tubuh seperti pola yang ada pada daun. Disebut setan karena tokek ini terlihat seperti memiliki tanduk dan pada beberapa spesimen yang ditemukan, mereka memiliki mata yang berwarna merah. Hewan ini juga bisa menghilang dalam sekejap mata, dalam artian menyamarkan warna dan tubuhnya dengan warna daun di dekatnya dalam waktu yang sangat cepat. Tokek setan ekor daun ini bisa mencapai panjang hingga 9 cm. Sedangkan ikan daun dilihat dari bentuk fisiknya, ia memiliki bentuk pipih yang cenderung lonjong dengan duri-duri sirip kecil di bagian atas kepalanya dan pewarnaan yang menyerupai daun kering yang membusuk. Bagian kepalanya berbentuk runcing dengan semacam tonjolan kecil di bagian ujung moncongnya. Memiliki nama ilmiah Uroplatus fantasticus, tokek setan ekor daun hidup di wilayah hutan Madagaskar dan merupakan salah satu hewan unik di negara tersebut. Sementara ikan daun Amazon yang memiliki nama ilmiah Monoceros polyacanthus hanya ditemukan di wilayah air tawar Amerika Selatan, terutama wilayah perairan dangkal sungai Amazon yang keruh dan dipenuhi tanaman air. Seperti hewan kamuflase pada umumnya, tujuan kedua hewan ini menyamar sebagai daun adalah untuk mendapatkan mangsa dan untuk menghindari musuh. Tokek setan ekor daun memanfaatkan siang hari untuk tidur dan malam hari untuk berburu serangga sebagai makanan utamanya. Inilah yang membuatnya sulit ditemukan di siang hari karena mereka tertidur sambil melakukan penyamaran. Sementara ikan daun Amazon yang merupakan salah satu ikan tawar terunik di dunia, tak hanya memiliki penampilan mirip daun yang mati, ia juga bisa bergerak seperti layaknya daun mati yang perlahan terombang-ambing mengikuti arus di permukaan sungai. Kamuflase ini tak hanya berguna untuk melindungi dirinya dari pemangsa, tapi juga untuk membantunya mendekati mangsa. Penduduk lokal Madagaskar konon takut dengan tokek setan ekor daun karena apabila diganggu, seekor tokek yang lebih besar akan berdiri dan membuka mulutnya sambil mendesis dengan keras. Sedangkan ikan daun Amazon, karena hidup di perairan hutan Amazon dan jarang diganggu oleh manusia, tak tercatat data yang menyebutkan jika ikan yang berhabitat sama dengan piranha ini pernah melukai manusia hingga tewas. Namun berkebalikan dengan penampilannya yang kalem, bagi ikan lain ia ternyata adalah pemangsa yang ganas.
Ikan daun ini memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dengan menarik perhatian mangsa melalui organ di dagunya yang menyerupai cacing. Apabila mangsa telah mendekat, maka dengan super cepat, bahkan kurang dari 1/4 detik, dia memanjangkan mulutnya, menghisap korban, dan kembali ke posisi semula. Hewan kamuflase berikutnya adalah hiu wobegong dan kuda laut pygmy. Lihatlah kedua hewan ini. Anda tidak bisa membedakan mereka dari terumbu karang, bukan? Keahlian menyamar atau berkamuflase menjadi terumbu karang memang dimiliki oleh hiu wobegong dan kuda laut pygmy. Hiu wobegong disebut juga hiu karpet. Tubuhnya berstruktur dan bercorak mirip karpet, serta seringkali terlihat sedang terdampar di dasar laut seperti karpet. Dilihat dari bentuk fisik, hiu wobegong memiliki bentuk tubuh yang lebar dan pipih di bagian depan dan mengecil di bagian belakang dengan panjang rata-rata sekitar 1,2 meter. Karena wobegong termasuk keluarga hiu, maka ia juga memiliki perkakas tempur utama seperti hiu umumnya, yaitu berupa gigi-gigi yang tajam. Namun dibanding dengan hiu jenis lain yang bergigi besar, wobegong memiliki ukuran gigi yang lebih kecil dan rahangnya lebih mirip dengan ular, yakni rahang yang bisa bergeser dan gigi yang menengkuk ke dalam sehingga membantunya melahap mangsa yang sangat besar. Wobegong juga tak memiliki sirip punggung atau ventral fin seperti hiu lainnya, namun ia memiliki rumbai atau janggut khas yang mirip dengan rumput laut. Lalu kuda laut pygmy yang memiliki nama latin Hippocampus bargibanti. Hewan ini secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang ilmuwan ketika sedang meneliti koral gorgonian atau koral kipas di laboratoriumnya pada tahun 1969. Kuda laut pygmy merupakan jenis kuda laut terkecil di dunia yang ditemukan sampai sekarang. Ukuran dewasanya saja kurang dari 2 cm. Terbayangkan bagaimana ukuran anaknya? Bentuk tubuh kuda laut pygmy yaitu kepala dan badan berdaging serta moncong yang pendek dan ekor yang panjang. Ciri khas yang membedakannya dengan kuda laut lain adalah coraknya yang menyerupai terumbu karang tempat dia tinggal. Dibandingkan dengan hiu wobegong, kuda laut pygmy juga memiliki bentuk yang lebih lucu dan warna yang lebih indah. Ini karena bulbus turbelkes besar menyelimuti tubuhnya dengan bentuk dan warna yang menyesuaikan dengan polip dari karang tempat kuda laut terkecil ini tinggal. Ada 2 variasi warna yang dikenal, yakni abu-abu dengan turbekel merah dan kuning dengan turbekel oranye. Hiu wobegong banyak terdapat di perairan sekitar Indonesia bagian timur seperti Raja Ampat. Selain itu ada juga di Papua Nugini, Australia, dan Jepang. Jadi bagi Anda yang biasa menyelam di perairan ini, berhati-hatilah untuk tidak sembarangan menyentuh apalagi menginjak terumbu karang. Karena siapa tahu terumbu karang itu adalah hiu wobegong yang sedang menyamar. Sementara kuda laut pygmy meskipun sama-sama berkamuflase mirip koral, hewan mini ini hanya hidup di jenis terumbu karang tertentu seperti koral kipas atau gorgonian koral dan tidak berimigrasi ke tempat lain. Mereka tinggal di bagian barat Samudra Pasifik yang dikenal sebagai wilayah segitiga koral Asia Tenggara. Lokasi persebaran hidup kuda laut pygmy adalah di daerah pantai yang tersebar dari Jepang sampai Indonesia, dari Australia Utara sampai New Caledonia. Salah satu wilayah di Indonesia yang sering ditemukan kuda laut pygmy adalah perairan Indonesia Timur. Meski sama-sama berkamuflase untuk mencari makan dan bertahan hidup, tujuan utama hiu wobegong menyamar adalah untuk mendapatkan mangsa hewan laut yang ada di depannya. Tidak seperti hiu pada umumnya yang selalu bergerak ke sana kemari, hiu wobegong adalah pemangsa daging tanpa suara yang hobi menyelusup ke gua-gua karang, mendamparkan diri di dasar laut, dan membuatnya tersamar dengan koral dan bebatuan. Janggut atau rumbai yang terdapat pada wajahnya terlihat seperti rumput laut yang akan membuat mangsa yang melintas di depannya langsung disambar. Mangsa-mangsa ini bahkan tak sempat mengetahui hewan apa yang memakan mereka.
Sedangkan tujuan utama kuda laut pygmy meniru terumbu karang justru untuk menghindari para pemangsa ganas yang hendak melahapnya hidup-hidup. Selain itu, ia juga menjadikan terumbu karang sebagai tempat tinggal untuk bersembunyi. Dan di sanalah ia akan menemukan krustasea mungil dan zooplankton yang lebih mungil dari dirinya sendiri. Cara makan kuda laut pygmy mirip dengan jenis ikan pipefish, yaitu menyedot makanan melalui corong di mulutnya. Bagi manusia, hiu wabegong tidak termasuk jenis hiu yang berbahaya. Namun seperti hewan laut lainnya yang tidak ingin diganggu, hiu karpet yang bertubuh elastis ini bisa saja menyerang dan melukai manusia jika ia merasa terganggu. Meski demikian, secara keseluruhan, kematian manusia karena hiu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kematian hiu akibat perburuan liar yang dilakukan oleh manusia untuk keperluan komersil. Pada dasarnya, hiu wabegong melahap ikan-ikan kecil yang ada di hadapannya. Namun sebuah peristiwa langka sempat tertangkap oleh kamera Daniela Ceccarelli yang sedang melakukan sensus ikan di perairan lepas pantai Great Keppel Island, bagian dari Great Barrier Reef di Australia. Dia melihat hiu wabegong sedang menelan bulat-bulat hiu jenis lain, yakni hiu bambu. Lalu bagaimana hubungan kuda laut pygmy dengan manusia? Karena ukurannya yang sangat kecil dan bentuk yang menyatu dengan terumbu karang, kuda laut pygmy sangat sulit ditemukan oleh para peneliti atau ilmuwan. Begitupun oleh para penyelam. Sekalinya ditemukan, kuda laut pygmy sulit untuk dikembangbiakan di habitat lain. Dari usaha yang pernah dilakukan, kebanyakan hewan mungil dan koralnya ini akan mati di penangkaran. Ia juga termasuk hewan yang mudah stres. Jadi, jika ada penyelam yang ingin melihat atau mengambil gambar kuda laut kerdil ini, sebaiknya tidak menyorotkan sinar kepadanya, sebab ia tidak menyukai cahaya terang. Itulah kamuflase hewan mirip daun dan kamuflase hewan mirip terumbu karang. Menurut Anda, di antara hewan-hewan tadi, manakah yang penyamarannya paling sempurna?